Masalah surat ijo belum tuntas dibahas sampai akar. Penolakan warga Kota Pahlawan bayar sewa kian gencar. Melepas tanah surat ijo diyakini jadi solusi utama meski tak dipungkiri pemasukan Pemkot akan berkurang. Gelombang aksi demo terjadi berulang-ulang tuntut pencabutan perda izin pemakaian tanah. Pemirsa, puluhan tahun warga menanti kejelasan, harapan mereka hanya ingin tinggal dengan diam. Bersama saya Oke Sandi, inilah iBreak selengkapnya. Warga surat ijo tolak lelah berjuang. Ya pemirsa, ada 46.000 lebih warga di kota Surabaya yang tinggal di atas tanah ijo seluas kurang lebih 1.200 hektar. Itu artinya hingga saat ini tersebar di 23 kecamatan di kota Surabaya dan mereka menanti kejelasan selama puluhan tahun lamanya untuk bisa mendapatkan bukti pengakuan hak milik tanah yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun saat ini. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, kami sudah hadirkan dua narasumber yang siap berbagi informasi kepada Anda. Ada Pak Baktiono selaku anggota DPRD Kota Surabaya dan juga Pak Farid selaku pembina P2TSIS atau Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Baktiono. Waalaikumsalam. Pak Farid, selamat pagi. Mungkin saya langsung pertama ke Pak Baktiono terlebih dahulu. Pak Baktiono, ini bukan kali pertama kita membahas surat ijo di sini, sudah berkali-kali dan sepertinya aksi demo warga turun ke jalan untuk memperjuangkan surat ijo juga bukan kali pertama, sudah berkali-kali. Apa yang buat hal ini kok nggak selesai-selesai, Pak? Ya, jadi kalau ngomong surat hijau juga ini hanya di Surabaya. Yang belum selesai? Belum selesai. Oke. Di antaranya, jadi surat hijau ini kan memang suratnya warnanya hijau dahulu Ya, sejarahnya. betul, Tapi sampulnya kalau- berwarna iya, hijau. Sekarang kan warnanya juga bermacam-macam, ada putih, ada kuning, ada hijau, tergantung dari lama sewa tersebut. Saat ini namanya SIPT, Surat Izin Pemakaian Tanah. Oke. Jadi surat hijau ini memang sejarahnya warga sampai berani untuk menuntut demo, berontak seperti ini, memang warga itu punya hak. Jadi ini bukan zamannya lagi untuk warga ditekan-tekan dan dirampas haknya. Dan warga mempunyai hak juga. Jadi sudah memang sejak tahun 90-an saya juga turut berjuang bersama warga yang saat ini tengah menuntut haknya itu. Oke, jadi memang warga punya hak atas tanah yang mereka tinggali saat ini. Pak Farid, apa yang Pak Baktiono menyampaikan bahwa warga punya hak untuk memperjuangkan tanah yang mereka tinggali, apa yang akhirnya membuat warga merasa punya hak untuk bisa memperjuangkan hal ini? Apa karena sudah sebelumnya kita sempat bergobrol tadi, sudah babat alas, sudah nguruk, sudah merawat, sudah lain sebagainya. Apakah itu yang menjadi dasar mereka mengklaim memiliki hak untuk memperjuangkan tanahnya? Iya, satu di antaranya itu. Yang pasti rakyat makin lama makin cerdas, makin tahu tentang berbagai macam aturan, termasuk perundang-undangan, termasuk tanah ini. Akhirnya kami mengetahui bahwa terminologi pendakuan hak atas tanah oleh Pemda ini perlu diperjelas. Dalam banyak perda yang ada di Pemda menyangkut masalah pengelolaan tanah. Itu ada satu pasal yang sepertinya diselundupkan. Seperti mempersamakan antara pengertian tanah yang dimiliki garis miring dikuasai. Oke, jadi ada dua kata yang memiliki makna berbeda di sana. Itulah persoalannya. Memiliki itu beda dengan dikuasai, Mas. Betul, betul. Saya sekarang di News TV dikasih kursi, saya kuasai dan saya duduki. Betul. Apalagi milik saya, Tapi Anda tidak punya hak. bukan hak saya. Betul. Demikian juga Pemda. Oke. Oke, berarti dalam hal ini untuk surat ijo, Pemda sebetulnya hanya menguasai, Jadi tidak begini, Pak, memiliki. ada beberapa bidang atau beberapa luas yang dimiliki memang ada. Oke. Sebab Pemda pernah mengeluarkan koceknya dari APBD untuk beli tanah. Ada untuk sekolah, untuk jalan, untuk gedung. Ada warisan Belanda. Ada Kementerian. Sebab ketika diwariskan itu Surabaya hanya punya 7 kecamatan. Oke. Sekarang ada 31 kecamatan. Di luar kuasa Belanda dulu. Ada cara-cara lain yang diperoleh. Itu monggo. Nek mau dikelola Pemda silahkan. Oke. Yang di luar itulah yang menjadi persoalan. Oke, baik. Bekas tanah-tanah hak barat, bekas tanah ekonom,
bekas tanah Erpah, Opstal, segala macam. Itu adalah tanah negara. Dan negara lah yang mengurus, bukan wali kota. Oke, baik. Memang negara yang mengurus, bukan wali kota, bukan Iya. haknya wali kota. Iya. Saya ingat betul di periode kedua Ibu menjabat sebelumnya saat menyuarakan kampanye-kampanyenya, salah satu yang dikeluarkan adalah terkait dengan bagaimana beliau juga akan menyelesaikan surat ijo dari Kota Surabaya. Namun ternyata hingga masa akhir jabatannya akan selesai, hingga kini hal ini masih belum selesai diperbicarakan, belum selesai didiskusikan. Apa yang buat akhirnya Pemkot kok susah sekali niatannya untuk melepas surat tanah ijo? Kami akan bahas bersama dengan Pak Baktiono setelah ini. Jangan kemana-mana, iBreak segera kembali sesaat lagi.